Ya, malam hari ini kita sedang bersama dengan guru kita Al-Mukarram Kiai Muharrar Hudari di salah satu restoran di Kudus. Istirahat, sholat tadi bersama dengan Muhammad Rodi Anullah dan Muhammad Ashraful Azmi. Baik, start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga diberkahi Allah, hidup bahagia, seneng, semuanya kecukupan, hutangnya lunas. Amin. Ustaz, antum kalau keluar itu lo senang sekali mampir di restoran-restoran yang lumayan berkelas. Ada orang yang iskal soalnya, Ustaz. Iya, kayak seorang itu kok apa ya? Terlihat terkesan kalau hidup mewah, makan mewah dan sebagainya, itu apa tidak termasuk israf atau bagaimana? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Memang ada beberapa teman-teman di media sosial dan juga teman-teman kami juga sering tanya seperti itu, Ustaz. Jadi Ustaz, kalau Bu Bridiano sering mencari restoran yang bagus-bagus, yang lalu gitu. Jadi begini ya, orang-orang itu kadang-kadang mentafsiri kulu wasrobu wala tusrifu. Dikira makna daripada wala tusrifu itu jangan berlebihan, artinya jangan makan yang enak-enak. Ada yang punya pemikiran seperti itu, padahal yang asli tidak. Jadi kulu, makanlah kamu, wasrobu, minumlah kamu, wala tusrifu. Makna daripada wala tusrifu itu bukan dilarang makan yang enak-enak, tapi dilarang makan dan minum yang dalam keharaman, dalam kedoliman. Jadi makan yang haram, seperti apa itu makan makanan yang diharamkan oleh Allah. Begitu juga minum minuman khamr dan lain sebagainya yang sifatnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau selama makan dan minum itu masih dalam koridor syariat, apalagi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, apa itu la in syakartum la azidannakum. Apabila kita ini mau mensyukuri, apabila kamu semua mensyukuri atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, la azidannakum, tentu kita akan diberi tambah gitu. Jadi pada dasarnya kita sering mencari rumah makan yang enak, yang lazat, bahkan yang berkelas. Bahkan kita tidak bermasalah untuk makan makanan yang harganya mahal. Ini bagian daripada mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita mau mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, tentu Allah akan menambahnya. Jadi akan diberi tambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama-ulama dahulu, bahkan guru-guru kami di Thariqah Syadziliyah, beliau subhanallah gitu. Jadi makan makanan yang enak, yang nikmat, membuat rumah-rumah yang bagus, meletakkan kasur-kasur yang empuk, yang mahal gitu, televisinya yang bagus gitu. Bahkan istri-istri beliau itu setiap minggu satu kali dibawa ke salon dan pakai baju-baju yang enak, yang nyaman. Semuanya ini akan diberi tambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja panjenengan yang bisa meniru apa yang kami lakukan, panjenengan diberi penambahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa itu banyak sekali buktinya orang-orang yang mensyukuri atas nikmat-nikmat Allah dengan memakai baju yang bagus, yang enak, yang nyaman, yang halus, makan makanan yang enak, yang lazat, rumahnya yang mewah, megah, yang bagus, dan semuanya itu dalam rangka untuk mensyukuri oleh nikmat Allah Subhanahu wa taala. Justru mereka itu ditambah oleh Allah gitu. Kalau nggak percaya buktikan. Iya. Terus Ustaz, apa namanya, kayak tadi ternyata masya Allah ya. Iya. Kan mahal tuh. Iya. Ada rasa khawatir nanti bagaimana kalau cepat habis, kantong kita jebol, mungkin bahasa seorang sekarang. Iya. Karena harganya yang kemahalan. Iya. Memang gini Ustaz. Saya ini sering ya uji coba jadi makan yang murah sama makan yang mahal. Makan yang murah sama makan yang mahal. Subhanallah. Di waktu kita mencari makan yang nggak enak gitu, yang murah-murah, seperti contoh kita mencari makan nasi kucing yang murah-murah, yang tidak berkelas, itu
rizki ini tidak ditambah oleh Allah. Tapi kalau makan yang nikmat yang lazat, subhanallah, mari Bu, itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ini tadi anu Ustaz. Yang nangka mana? Ini. Nangka. Nangka yang ini, Pak. Ya, habal. Jadi tadi saya menyodorin panjenengan ya kalau masuk tadi saya tadi udah menguras ATM saya di pom bensin ya. Setelah saya masuk baru niat pengen masuk aja ada uang berapa 500.000 sama 500.000 ya 1 juta berarti Ustaz ya. Gitu. 500. Ini kita duduk di sini Ustaz. Ini ada penambahan lagi Ustaz. Biar dilihat langsung ada yang nambah lagi. Ada penambahan 800.000. Ini fakta ini. Jadi kita belum makan, belum menikmati, sudah ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala nikmatnya gitu. Jadi apa ya, khawatir uang kita habis itu termasuk berarti suudzon kepada Allah gitu. Kalau hanya sekedar suudon rada enggak anu. Justru ini ketidakkepercayaan seseorang Tidak percaya sama kepada Allah. Iya. Jadi kalau kita yakin memang Allah akan ditambah. Ini fakta, ini kami menyodorkan ini tidak harus tadi masih 500 ya. Setelah kita masuk langsung ada penambahan 800.000. Ini asli wallahi. Ini asli ada penambahan. Ini nanti kalau makan ini Ustaz, ini ada penambahan uang lagi. Wah, ini berarti saya pesan makanan yang lebih mahal lagi nih, Pak. Iya. Jadi nggak usah takut gitu. Yang pasti apa yang kita nikmati dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, Allah akan menambahnya. Jadi nggak usah pernah takut gitu. Apa-apa yang kita lakukan dan apa-apa yang kita nikmati, Allah akan menambahnya, bukan akan mengurangi nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Tentunya juga dengan berbagi gitu. Ya, Kalau itu pasti. Sebab pada dasarnya dulu saya pernah dikomentari sama Romo Yai kami. Orang yang bakhil adalah orang yang paling bakhil adalah orang yang membakhili dirinya sendiri. Oh, nggih. Jadi sama dirinya sendiri bakhil. Punya mobil tapi nggak dipakai, malah jalan kaki. Kayaknya ini loh Ustaz. Banyak loh ada orang punya mobil 5. Ini dia nggak pernah pakai mobilnya. Yeah. Jadi mobil 5 ini direntalkan semua untuk dirinya sendiri eman-eman. Bahkan pernah itu Ustaz. Pernah suatu ketika kan ada orang tua datang ke tempat kami. Dia nggak pakai sandal loh Ustaz. Jadi saya langsung perintahkan istri untuk membelikan sandal itu. Di waktu itu datang ke tempat kami bilang, Pak Yai tolong genteng rumah kami ini ada yang melorot gitu, ada yang turun, tolong santri untuk membenahi. Di waktu itu saya belikan itu sandal, kemudian saya ke rumahnya. Subhanallah Ustaz, di rumahnya ini ada sandal 5 bagus-bagus, 5 setan bagus-bagus ini Ustaz. Ini orangnya orang fakir ini Ustaz. Jadi mereka ini jalan kemana-mana nggak pakai sandal karena iman-iman gitu. Nah, jadi nanti sandalnya dipakai nanti kalau mungkin ada pertemuan-pertemuan dan sebagainya. Jadi orang-orang yang difakirkan, disempitkan rezekinya itu gara-gara bakhil. Bukannya bakhil sama orang lain, bakhil sama dirinya. Apabila ada orang sama dirinya saja bakhil, apalagi ke orang lain. Sama dirinya saja iman-iman, apalagi ke orang lain gitu. Jadi kita ini dermawan, awali kedermawanan kita untuk diri kita sendiri. Pada dasarnya semua organ tubuh kita yang ada di sini ini adalah titipan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita minum yang enak, yang lazat, makan makanan yang enak, yang lazat, membeli baju yang ini bagian daripada memberi nafkah kepada kita. Makanya pernah suatu ketika ada orang yang puasa dan juga di bawah terik sinar matahari. Mereka itu berpanas-panasan di bawah terik sinar matahari. Katanya dia nadar. Justru Rasulullah SAW melarangnya, disuruh untuk melanjutkan puasa, namun dilarang untuk berpanas-panasan di bawah terik sinar matahari. Karena bentuk semacam itu ini bagian daripada menyiksa dirinya sendiri gitu. Jadi dibalik kita dermawan kepada diri kita, bagian daripada memberi nafkah kepada diri kita. Apalagi kita punya anak, punya istri, pilihkan anak istri dengan yang terbaik. Buatlah rumah yang mewah, yang bagus untuk tamu-tamu kita. Kadang-kadang saya ini sering Ustaz silaturahim di tempat fan kita fan lah fan kita penggemar subhanallah.
Jadi subhanallah ya, apa itu dipersilakan untuk tidur, itu tidur tempat tidurnya itu jelek loh Ustaz. Padahal itu Rasulullah SAW pernah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Jadi apabila kita ini beriman kepada Allah dan dari kiamat, kalau punya tamu dimuliakan gitu, dibuatkan rumah yang bagus, kamarnya yang bagus, di dalam kamar ada toiletnya, sepimpitnya yang enak, yang nyaman, makanannya yang enak, yang lazat. Subhanallah, la azidannakum, rezeki kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak percaya buktikan. Pokoknya apa yang kami lakukan terhadap aktivitas kami berhari-hari, insya Allah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada seorang kiai yang rizkinya disulitkan oleh Allah? Jawabannya cuma satu, Ustaz. Pondok pesantrennya jelek. Kalau dia mampu untuk merubah pondok pesantrennya bagus, mewah, ya kan? Santri-santri dibuatkan kamar-kamar yang indah, yang nyaman, pakai bed yang empuk, pakai AC, toiletnya di dalam. Wah, subhanallah, aku yakin kiai itu akan didatangkan oleh Allah bermiliar-miliar, bahkan bertriliun-triliun. Semoga kita semua bisa dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus satu lagi Ustaz. Iya, oke. Ada sebagian kiai atau ustadz yang kemudian ketika ngisi pengajian mengatakan kepada jamaah jangan minta kaya. Iya. Ya, jangan minta kaya karena kaya itu dengan inilah seolah-olah kekayaan itu sesuatu yang akan memberatkan hisabnya dan sebagainya. Jadi jangan pernah cita-cita jadi orang kaya. Jadi orang itu yang terima apa adanya. Itu bagaimana, Saudara? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Seumpamanya kita dilarang minta kaya kepada Allah. Tentu Rasulullah lah orang yang pertama kali tidak minta kaya. Tapi kenyataannya Rasulullah itu di hari Jumat. Di hari Jumat ini kan doa yang ijabah ya. Setiap kali Rasulullah itu selesai Jumatan, itu beliau berdoa, Allahumma aghnina bi halalika an haram. Itu dia Ustaz. Dia menggunakan dalil yang satu lagi, katanya Rasulullah pernah berdoa, Allahumma ja'alni miskinan, ahyini miskinan. Allahumma ahyini miskinan. Allahumma ahyini miskinan, wa amitni miskinan, wa hsyurli yaumal qiyamati fi zumratil masakin. Itu yang digunakan hujah itu. Padahal makna daripada miskin itu bukan miskin harta, Ustaz. Nah, jadi miskin itu artinya miskin akan Allah Subhanahu wa taala. Miskin akan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Seumpamanya toh Rasulullah itu berdoa yang semacam itu, kemudian Rasulullah miskin, tentu Rasulullah istrinya tidak 9, Ustaz. Nah, kalau istrinya 9 berarti kaya dia. Apa yang dikatakan oleh Sayyidatina Zainab? Sayyidatina Zainab mengatakan, aku diberi nafkah sama Rasulullah. Uang nafakohnya bisa kami buat makan selama 1 tahun, Ustaz. Masya Allah, itu berarti jumlahnya luar biasa. Pernah suatu ketika ada seorang sahabat bertemu dengan Rasul. Sahabat tadi mengatakan, aku tidak pernah melihat seseorang yang memakai baju yang bagusnya melebihi bajunya Rasul. Bahkan ada sebuah riwayat lagi, ada seorang sahabat mengatakan, aku tidak pernah melihat orang yang membawa unta yang untanya bagusnya melebihi untanya Rasulullah. Dan gak sedikit itu, sering Rasulullah menebus hutang-hutangnya sahabat. Ini kalau nggak kaya nggak mungkin lah Ustaz. Kita orang masih kere-kere lah Ustaz. Berarti unta tadi bisa dikiaskan Ustaz ya. Kita harus punya kendaraan yang paling bagus. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah di saat Sayyidina Bilal punya hutang? Rasulullah mensedekahi Sayyidina Bilal 2 unta sekalian isinya. Anggap saja unta itu adalah Alphard Ustaz. Alphard sekalian isinya. Kalau Alphard 2 bagaimana? Harganya berapa juga? Subhanallah ya. Itu unta kalau bagus Ustaz. Ini kalau di Jazirah Arab 100 juta loh kalau bagus itu. Kalau 2 berapa juga? 100 juta. Ini sekalian isinya. Sekalian isinya. Ini bagaimana Rasulullah bagaimana Rasulullah fakir? Rasulullah kalau memberi mas kawin kepada Sayyidatina Khadijah berapa juga? Kepada Sayyidatina Khadijah mas kawinnya Rasulullah itu 20 unta Ustaz. Kalau 20 unta, sedangkan unta 1 itu harganya 100 juta, unta yang paling bagus ya. 100 juta kali 20 berapa Ustaz? 2 miliar. Apa ada orang miskin memberi mas kawin 2 miliar? Gak ada. Bahkan kepada istri-istrinya yang janda-janda itu Ustaz, kepada istri-istrinya selain Sayyidatina Khadijah memberi mas kawin 500 dirham.
Anggap saja 500 dirham ini sekitar 500 gram emas semisal. 1 gram emas itu 800 juta. 800 kali 500 juta. Berapa juta? 1 gram emas 800.000. 800.000. 1 gram emas 800.000 kali 500 gram berapa juta? Waduh, kalkulatorku jebol Ustaz. Berapa kira-kira? Banyak. 400 juta. 400 juta. Ini istri satu nih. 400 juta. Kepada apa itu Sayyidatina Zainab 400 juta. Sayyidatina apa itu Hafsah 400 juta. Kepada Sayyidatina apa itu Saudah, apa itu Juwairiyah dan sebagainya. Maria Al-Qibtiyah 400 juta. Kepada Sayyidatina Aisyah 400 juta. Jadi kepada istri-istrinya itu 400 juta ya. Bagaimana bisa dikatakan fakir Ustaz? Lagi pula Rasulullah ini setiap bulan Ustaz ini mengadakan perang itu kadang 2 kali, kadang 3 kali setiap bulan. Loh, biaya perang itu enggak sedikit ya. Biaya perang itu enggak sedikit. Bagaimana? Bahkan pernah suatu ketika Rasulullah selesai jamaah itu Rasulullah bergegas langsung pulang. Setelah pulang kembali lagi. Rasulullah ditanya sama sahabatnya, Rasulullah ada apa ya Rasul? Rasulullah mengatakan, saya ingat, aku teringat lempengan emas lalu dibagi-bagikan. Apa ada orang miskin seperti ini? Bagi-bagi lempengan. Nah, ini bukti bahwasanya Rasulullah ini orang kaya. Iya, nah. Jadi apa itu nggak benar kalau apa itu orang mengatakan Rasulullah itu fakir, nggak benar itu. Rasulullah itu orang kaya. Dan menjadi kaya berarti bagian dari sunnahnya Rasulullah. Wah, subhanallah. Subhanallah. Kita orang ini jarang memakan daging. Rasulullah setiap hari makannya daging ya. Kita ini makan daging nunggu kalau mbahnya wafat. Nunggu kalau anaknya dihitam. Kalau ada walimah memang daging. Rasulullah setiap hari makan daging ya. Banyaklah hadis-hadis yang Rasulullah SAW ini kedermawanannya luar biasa. Nyampe pernah suatu ketika ada seorang sahabat yang mengeluh, ya Rasulullah kami melakukan dosa yang semestinya dosa itu harus ditebus dengan kafarah. Lalu Rasulullah mengatakan kalau begitu kamu harus menebus dosa kamu dengan membayar kafarah ini sekian kilo gandum itu. Sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah kami tidak punya ya Rasul. Lalu Rasulullah pun mengambil gandum, memberi gandum kepada sahabat tadi. Udah ini sedekahkan kepada fuqara masakin. Ini kalau beliau nggak kaya ya nggak mungkin. Bahkan setiap Rasulullah mendatangi orang yang wafat, apa pidato Rasulullah? Rasulullah mengatakan apabila si mayat ini punya hutang, aku yang akan menyelesaikan hutangnya. Ini kalau nggak kaya mana mungkin ya Ustaz? Kita ini menebus hutang kita saja nggak pecus gitu. Ini Rasulullah yang luar biasa. Jadi apa itu Rasulullah itu juga berdoa Allahumma aghnina bihalalika an haram gitu. Bitaatika maksiatika. Banyak bahkan doa yang sering dibaca oleh Rasul setiap selesai sholat itu Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau Rasulullah berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah ya Rabb, wahai Tuhanku berikan kepada kami, berikan kepada aku fid dunya hasanah, hidup di dunia yang hasanah, yang baik. Ibnu Katsir dalam karya tulisnya beliau mengatakan makna daripada fid dunya hasanah itu keuangannya nyaman, apa itu aman, ya kan, ekonominya aman, ya, rumahnya aman, ya, semuanya urusan dunianya aman semua. Nah kita orang ini sering nggak aman lah Ustaz, pengen apa itu jajan di restoran, mikir dulu di kantong saya cukup enggak. Kalau beli baju lihat dulu bajunya harganya baru jadi. Kadang-kadang sudah jadi itu tawar menawarnya ini subhanallah hanya 10.000 ini nggak selesai itu subhanallah. Ujung-ujungnya nggak jadi beli. Ujungnya nggak jadi beli ya. Jadi kesimpulannya ketika kita membeli makanan enak, berkendaraan bagus dan sebagainya itu bukan masruf, bukan israf. Bukan israf. Makna daripada israf adalah mentasarufkan harta benda untuk kemaksiatan, untuk dosa. Kita makan kenyang, saking kenyangnya nyampe apa itu, nah itu israf itu. Kita makan dibuang-buang, nah itu israf. Berlebihan. Tapi kalau makan enak, lezat, kemudian pakai baju yang bagus, kendaraannya yang bagus, yang mewah, rumahnya yang mewah. Semoga saja teman-teman Facebook semua yang mengikuti kajian kami di grup Yakutul Nafis dan Nahwi Sorong Lugat semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah apabila panjenengan niru gaya saya, insyaallah lah akan dimudahkan semua rezeki panjenengan, lebih-lebih tentang rumah.
rumah itu lampunya yang terang benderang. Jangan melip-melip. Lebih-lebih ustadz-ustadz, kiai-kiai yang punya pondok, jangan melip-melip gitu. Jangan kalah dengan alun-alun. Jangan kalah dengan Indomaret. Jangan kalah. Ini subhanallah, kita ini sering subhanallah, itu ada syiar Islam gitu. Bi'ilai kalimatillah. Bukan masalah hubub dunia itu tidak. Tapi ini adalah ada syiar Islam. Islam ya'li wa la yu'la ala. Islam ini luhur. Gitu, tidak ada yang meluhurinya. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz, semoga Ya, manfaat amin. barokah. Amin, amin.